Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas TFRP 22B. Saya Gilang Mudia Putra dan ini rekan-rekan saya. Dan saya Zikri Ali Al-Hafibi. Dan saya Muhammad Rafi dia Ulhad. Kali ini kita akan melakukan presentasi mengenai tugas besar proyek membuat aplikasi algoritma pemrograman 2. Disimak saja videonya, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi kali ini adalah yang pertama itu akan dijelaskan mengenai daftar isi, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, flowchart, mockup IRD, dan terakhir itu aplikasi dan kesimpulan. Yang pertama itu adalah mengenai latar belakang. Sekolah SMA Alpha Centauri Bandung ini membutuhkan adanya pendataan absensi terbaru secara terkomputerisasi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mencatat kehadiran siswa. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, penerapan sistem pendataan absensi terkomputerisasi menjadi sangat penting. Dengan adanya sistem ini, sekolah ini dapat lebih efektif dalam mengelola kehadiran siswanya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat kehadiran secara keseluruhan. Berikutnya itu adalah rumusan masalah, ada dua. Yang pertama itu, bagaimana sekolah SMA Alpha Centauri dapat mengimplementasikan sistem pendataan absensi terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan kehadiran siswanya. Lalu kedua itu, apa saja kendala yang dihadapi oleh sekolah Alpha Centauri dalam mengelola absensi siswa secara manual dan bagaimana penerapan sistem pendataan absensi terkomputerisasi dapat mengatasi masalah tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran siswa. Nah, di sini dimaksudkan untuk sistem otomatis dapat menggantikan proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencatat kehadiran siswa. Nah, yang kedua ada meningkatkan akurasi data absensi. Maksudnya sistem terkomputerisasi ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia sehingga data kehadiran yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan. Ini adalah alasan penting untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan data kehadiran siswa. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pemantauan kehadiran siswa secara real time. Maksudnya tidak lain untuk memungkinkan pemantauan kehadiran siswa secara real time, yaitu siswa dapat dengan mudah melacak kehadiran pendidik dapat dengan mudah melacak kehadiran siswa dan menemukan pola absensi yang tidak teratur yang memungkinkan mereka untuk mengatasi ketidakhadiran dengan cepat dan memastikan semua siswa terlibat sepenuhnya dalam kelas. Kemudian di sini ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya antara lain aplikasi berbasis GUI. GUI itu adalah Nah, di sini ada ruang lingkup. Nah, poinnya ada aplikasi berbasis GUI dan terintegrasi dengan database. Nah, terus ada sistem yang tersedia, diantaranya laporan absensi harian. Kemudian ada perancangan aplikasi. Ini tersedia untuk sekolah SMA Alpha Centauri Bandung. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Yang pertama itu form yang pertama kali dimasukkan itu adalah form selamat datang, di mana aplikasi akan memulai. Lalu berikutnya itu aplikasi akan menampilkan form selamat datang, di mana terdapat beberapa pilihan. Ada tiga pilihan. Yang pertama itu adalah jika user memilih login sebagai admin, kedua user memilih login sebagai piket, ketiga itu adalah user memilih register. Yang pertama itu akan dijelaskan mengenai form login admin, yakni off page Y. Lalu on page Y yang pertama itu akan menampilkan form login, di mana kita harus menginput username, password, dan memilih jika ingin menutup form login atau pencet kembali. Lalu di sini ada itunya instruksinya. Yang pertama itu ada jika username dan password
diklik jika username dan password diisi atau jika saat user itu mengklik login dan jika user memilih back. Untuk jika user memilih tombol klik akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu jika username kosong maka tampilkan harap untuk mengisi username terlebih dahulu dan terdapat tombol OK untuk menutup pop-up tersebut yang kemudian akan kembali menampilkan form login. Lalu yang kedua itu adalah pengecekan jika password salah atau kosong. Ulangi, jika password kosong. Jika password kosong, if password kosong maka tampilkan harap untuk mengisi password terlebih dahulu dan menunjukkan tombol OK, di mana jika memencet tombol OK akan kembali ke form login. Lalu pemeriksaan ketiga itu adalah jika username dan password itu kosong, di mana akan menampilkan harap isi username dan password terlebih dahulu serta terdapat tombol OK. Namun jika username dan password telah diisi ketika diklik tombol login, maka akan melakukan pengecekan username dan password dalam database, mengambil data dari database dan akan menentukan jika password atau username terdaftar atau benar atau salah. Lalu berikutnya itu ada apakah password dan username benar? Jika tidak, maka akan melakukan dua pengecekan, yakni pertama itu jika username salah dan jika password salah. Jika username salah, maka tampilkan username tak terdaftar dan juga terdapat tombol OK. Lalu pengecekan kedua itu jika password salah, yakni akan menampilkan password salah serta tombol OK-nya. Namun jika password dan username diisi dengan benar atau terdaftar, maka akan lakukan pengecekan level user tersebut. Jika memang user tersebut memang admin, maka akan melanjutkan dengan menampilkan login berhasil dan menunjukkan tombol OK. Jika memilih tombol OK, maka akan lanjut ke form berikutnya, yakni of-page C, yakni form edit data siswa, di mana admin itu memiliki kuasa untuk mengubah data siswa. Lalu di form edit data siswa, di sini ada yang pertama itu mengambil data siswa dari database untuk menampilkan di tabel. Di sini akan tampilkan menu edit data siswa serta pilihannya combo box, field, dan tabel. Lalu ada pilihan pengecekan. Yang pertama itu jika user memilih bantuan, kedua itu jika user login ingin mereset field yang ada, ketiga itu jika user ingin menambahkan data, keempat itu jika user ingin mengedit data siswa atau siswi, yang kelima itu jika user ingin menghapus data siswa-siswi, dan yang keenam itu jika user memilih beranda, dan terakhir itu yang ketujuh jika user ingin mencari data. Untuk yang pertama jika user memilih bantuan, maka akan off page menuju off page D, yakni menu bantuan. Lalu jika user ingin mereset field yang ada, akan terdapat beberapa proses terlebih dahulu di mana program akan mengkosongkan atau mereset setiap field dan combo box yang telah dipilih ke awalnya, lalu akan kembali menampilkan form edit data siswa. Yang ketiga itu jika user menambahkan data. Jika user ingin mendapatkan data, harus disuruh user harus menginput nama, kelas, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat rumah. Di sini juga ada NIS, tapi NIS tidak dapat diubah karena merupakan primary key. Lalu berikutnya itu akan ada pengecekan apakah field yang diisi itu sudah benar atau apa yang diperlukan itu sudah terisi. Jika tidak, maka jika salah satu atau semua dari form itu kosong, maka akan menampilkan data tidak boleh ada yang kosong. Lalu ada tombol OK untuk kembali terhadap form tersebut. Lalu namun jika benar, jika field telah diisi semua, maka akan terdapat pengecekan berikutnya, yakni jika inputan sudah benar atau belum. Jika iya, maka data akan ditambahkan ke dalam database dan ditambahkan dalam tabel data dengan menampilkan data baru. Lalu akan menampilkan pop-up data berhasil ditambahkan dan tombol OK. Namun jika tidak benar pengisiannya, akan ada dua pengecekan. Yang pertama itu jika nama berupa angka dan jika nomor telepon berupa huruf. Jika nama berupa angka, maka akan menampilkan harap mengisi nama dengan huruf dan tombol OK. Lalu yang kedua itu jika nomor telepon berupa huruf, maka akan memunculkan pop-up harap mengisi nomor telepon dengan angka. Lalu berikutnya itu adalah form login piket.
yang tadi dari awal dari form selamat datang, ada satu lagi itu form login piket, di mana form ini adalah digunakan untuk user piket yang akan mengurus laporan serta data absensi harian siswa. Di sini adalah on page Z, di mana yang pertama itu akan menampilkan form login, lalu akan user akan diminta untuk menginput username, password, dan memilih jika ingin menutup form login atau kembali. Lalu itu ada pemilihan yang pertama itu jika username dan password itu diisi dengan cara pengecekan di mana saat user mengklik login. Yang kedua itu jika user klik back. Jika user klik back maka akan kembali ke off page W, yakni form selamat datang, form yang pertama. Lalu yang pertama itu pengecekan jika username dan password telah diisi. Jika tidak, maka akan melakukan 3 pengecekan. Yang pertama itu jika username kosong, jika password kosong, dan jika keduanya kosong. Untuk pop-up akan menampilkan masing-masing, di mana jika username kosong maka akan menampilkan harap untuk mengisi username terlebih dahulu, sama untuk password kosong, dan untuk username dan password kosong akan menampilkan harap isi username dan password terlebih dahulu. Lalu jika benar, jika telah diisi maka akan melakukan pengecekan data dari database, akan melakukan pengecekan username dan password yang telah terdaftar. Lalu kemudian akan pengecekan kedua, yakni apakah password dan username benar. Jika tidak benar, maka akan melakukan pengecekan apakah username salah atau apakah password yang salah. Jika username yang salah, maka akan menampilkan username tak terdaftar, dan jika password salah akan menampilkan password salah. Lalu jika benar, maka akan melakukan pengecekan kembali untuk level dari user tersebut berdasarkan username yang sudah tersimpan di database. Jika sudah terverifikasi bahwa user adalah memiliki level piket, maka login akan menampilkan pop-up login berhasil, dan kemudian akan lanjut menuju ke form berikutnya, yakni off page A, yakni form beranda. Untuk di form beranda tersebut ini diawali dengan menampilkan menu utama serta tabel absen, di mana tabel absen akan menarik data dari database. Di menu absen ini ada 4 pilihan, yakni pertama itu menu absensi, menu about, menu bantuan, serta pilihan logout. Untuk menu absensi ini akan off page menuju B, menu absensi. Lalu yang kedua itu adalah about, menu tentang aplikasi, akan off page menuju E, form about atau tentang aplikasi. Lalu yang ketiga itu bantuan, off page D, menu bantuan, dan yang terakhir itu logout, di mana akan menampilkan pop-up logout. Lalu akan terdapat pilihan konfirmasi ingin logout atau tidak. Jika tidak, maka akan tetap menampilkan pop-up logout. Jika memilih iya untuk logout, maka akan kembali ke form selamat datang atau form di awal tadi. Lalu berikutnya itu ada form bantuan, yakni dengan on page D menampilkan form bantuan. Berikutnya itu terdapat hanya satu pilihan, yakni jika user memilih menu absensi, di mana jika user memilih menu absensi maka harusnya jika user memilih menu beranda maka akan kembali ke menu beranda, yakni off page E. Berikutnya itu adalah form about dengan on page E. Yang pertama itu akan menampilkan form tentang aplikasi. Akan terdapat 2 pilihan tombol, yakni menu absensi serta bantuan. Untuk menu absensi ini harusnya itu beranda, akan on page menuju beranda menuju A, menu beranda, dan untuk bantuan itu akan menuju off page D, menu bantuan. Berikutnya itu adalah form absensi, lumayan banyak. Pertama itu program akan mengambil data untuk tabel dari database, kemudian akan menampilkan menu absensi dan tabel data siswa. Lalu akan ada pemilihan jika user memilih simpan, kedua itu user memilih untuk menghapus data, 3 itu jika user memilih bantuan, 4 jika user memilih beranda, 5 jika user memilih kembali, 6 jika user memilih cetak. Untuk yang pertama jika user memilih simpan, maka akan ada pilihan apakah setiap field kosong dan combo box belum dipilih. Karena di sini itu simpan itu hanya berfungsi ketika sudah menginput atau menginput data-data, ingin menambahkan data-data untuk menyimpan data yang sudah dibuat atau diubah ke database, di mana nanti akan ada pengecekan jika setiap field kosong atau combo box itu belum dipilih. Jika kosong maka akan tampilkan harap untuk mengisi data terlebih dahulu. Lalu jika tidak kosong atau sudah diisi, maka akan ada pengecekan lagi, yakni berupa apakah input sudah benar untuk
field nama dan pertemuan dan status kehadiran. Untuk field nama, jika nama sudah terisi, akan melakukan pengecekan apakah field nama terisi. Jika tidak, maka akan menampilkan pop-up, tampilkan harap input nama terlebih dahulu. Namun jika nama field sudah terisi, maka akan melakukan pengecekan apakah nama diinput dengan huruf, di mana akan menampilkan jika tidak harap input nama dengan huruf bukan angka atau simbol. Lalu jika benar, jika diisi dengan huruf, maka akan melakukan pengecekan nama dari database untuk memeriksa jika data tersebut ada atau tidak, nama tersebut terdaftar atau tidak. Jika nama ditemukan, maka akan menambahkan data ke dalam tabel dan database. Namun jika tidak, tampilkan nama siswa tidak dapat ditemukan. Harap perhatikan penulisan nama. Lalu akan kembali ke bagian menampilkan menu absensi dan tabel data. Lalu yang kedua itu adalah di mana pertemuan dan status kehadiran itu dicek. Pengecekan itu apakah pertemuan dan status kehadiran itu sudah dipilih. Jika pertemuan belum dipilih, maka akan menampilkan harap untuk memilih pertemuan. Yang menampilkan pop-up tersebut akan kembali ke menampilkan menu absensi dan data tabel. Dan yang kedua itu adalah jika status kehadiran sudah dipilih. Jika belum, maka akan menampilkan harap untuk memilih status kehadiran terlebih dahulu. Lalu jika keduanya sudah diisi atau dipilih, maka akan menambahkan data ke tabel dan ke dalam database. Berikutnya itu adalah jika user memilih untuk menghapus data. User itu memilih menghapus data dengan jika user sudah memilih data dari tabel. Jadi dengan mengklik data dari salah satu data di dalam tabel. Lalu jika sudah mengklik, maka penghapusan data terjadi, di mana proses akan melakukan edit dalam database untuk menghapus data tersebut. Lalu akan menampilkan pop-up data berhasil dihapus. Lalu jika belum dipilih oleh user namun memilih tetap mengklik tombol hapus data, maka akan menampilkan harap pilih data yang ingin dihapus. Berikutnya itu adalah jika user memilih form bantuan, maka akan off page menuju menu bantuan. Lalu yang keempat itu jika user memilih beranda, maka akan off page menuju form A. Lalu jika user memilih kembali, maka akan kembali ke form belanda juga. Lalu jika 6 itu jika user memilih cetak, maka akan menampilkan report Jasper, yakni menampilkan print. Yang jika sudah di print atau akan di close, akan kembalikan ke menampilkan menu absensi dan tabel data. Berikutnya itulah form registrasi. Registrasi dilakukan jika belum memiliki akun. Form registrasi itu hanya untuk sebagai level user picket. Jika user admin itu hanya bisa didapatkan melalui edit data dalam database langsung. Untuk form registrasi itu adalah dari Z, itu menampilkan form registrasi. Jika user memilih register, lalu jika user memilih back. Jika user memilih register, maka akan melakukan pengecekan apakah field sudah terisi atau belum. Jika field sudah terisi, maka akan menentukan apakah user sudah terdaftar dalam database atau belum. Lalu jika apakah field belum terisi, akan pengecekan masing-masing kondisi jika field username kosong, jika field name kosong, jika field password kosong, dan jika keduanya kosong. Jika field username kosong, maka akan menampilkan data tidak boleh kosong. Field nama juga sama, field password juga sama, dan untuk field retype password atau re-enter password akan menampilkan data tidak boleh kosong sama. Lalu melanjutkan jika user sudah terdaftar di database atau belum. Jika tidak, maka akan menambahkan data baru ke dalam database. Dan menampilkan registrasi telah berhasil dan otomatis mengembalikan user ke dalam form selamat datang. Lalu jika terdeteksi bahwa user yang diinput itu sudah terdaftar dalam database, maka akan menampilkan nama user sudah terdaftar. Berikutnya itu adalah mockup yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini ada mockup. Nah, untuk mockup form login kurang lebih ya seperti ini. Di sini ada label, ada menu bar, terus ada text field, terus ada button. Kemudian ada form beranda sama ya, di sini ada menu bar, label 1, label 2, label 3, terus ada
label 4, panel 5, panel 2, panel 1 dan yang lainnya. Kemudian di sini pun di form laporan sama ada menu bar, kemudian ada label 1, label 2, kemudian ada text field, terus ada combo box dan button, terus ada panel 1, panel 2 dan di sini juga ada ini tuh apa sih? ini. Sebutannya apa sih ini? Tabel. Oh, tabel. Oke. Oke, baik lanjut. Di sini juga ada tabel ya, tidak lupa ya, ada tabel gitu. Untuk di form laporan dan di form absensi juga sama. Kurang lebih ada tabel, ada menu bar, ada label, terus ada combo box, button, sama panel. Nah, dan untuk di form data siswa sama ada menu bar juga, kemudian ada label, ada text field, terus ada radio button, combo box, panel 1, panel 2. Ya, kurang lebih masih sama, ada tabel juga ya di sini label dan yang lainnya. Dan di sini kita lanjut ke IRD. Nah, untuk IRD ini kita sudah menyesuaikan dengan database gitu, yang dimana tampilannya seperti ini. Nah, saya akan jelaskan dulu kenapa di sini ada admin, terus ada data siswa, ada user sama absensi. Nah, di sini sebetulnya bisa saja admin kita disatukan dengan yang user, namun untuk ketentuannya berbeda dari sananya, karena pada saat kami bertiga wawancara di SMA Alpha Centauri Bandung. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dapat melakukan ataupun mengedit itu hanya sekedar admin dan menambahkan admin. Dan untuk melihat terus melihat data siswa absensi itu hanya user. Yang user antara lain ada piket dan kesiswaan untuk levelnya sendiri. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini ada admin yang pertama ya. Nah, untuk admin sendiri relasinya ada ID admin, terus nama, username dan password. Yang kemudian admin tersebut mengirimkan pada data siswa. Nah, di sini dapat mengubah ya. Jadi admin ini dapat mengubah ataupun mengedit ataupun menambah siswi baru di SMA Alpha Centauri Bandung. Nah, di data siswa ini ada NIS, terus ada nama, ada kelas, ada jenis kelamin, terus ada ID user sama alamat. Dan untuk jenis kelaminnya sendiri di sini sudah saya tambahkan keterangan, juga ada laki-laki dan perempuan. Dan kemudian di sini data siswa dapat melihat absensi gitu. Pada saat sudah di situ ya, dapat melihat absensi, yang dimana absensi ini dapat diubah juga melalui user gitu. Nah, di user di situ ada password, username, nama, ID user dan level. Nah, level di sini adalah dari kesiswaan dan piket yang dapat mengubah serta melihat absensi tersebut dan data siswa begitu. Nah, kalau untuk user sendiri dia tidak dapat mengubah ke data siswa. Saya tegaskan lagi, kalau untuk user sendiri, user itu terdiri dari piket dan kesiswaan. Nah, mereka tidak dapat mengubah data siswa, namun mereka dapat mengubah absensi. Nah, di sini absensi ada ID absensi, NIS, pertemuan 1, pertemuan 2 maksudnya. Terus di sini ada keterangannya yaitu tepat waktu, telat, dan terus ada jam masuk. Nah, di sini ada juga status kehadiran, yang dimana status kehadiran ini berupa hadir, alfa, sakit, dan izin. Nah,
saya tegaskan lagi dan saya ulangi kembali ya, bahwasannya di sini ada 3 level sebetulnya. Namun kami pisahkan karena memang untuk admin sendiri mereka tidak dapat mengubah absensi, namun mereka dapat mengubah data siswa. Dan untuk user sendiri dia dapat mengubah absensi, namun dia tidak dapat mengubah data siswa. Namun untuk user dapat melihat data siswa dan absensi, begitu pula dengan admin. Dan mungkin segitu saja. Nah, untuk ERD ini mungkin bisa diimplementasikan pada saat penjelasan aplikasi oleh teman saya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zikri Ali dan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana aplikasi yang kami buat itu berjalan. Oke. Jadi belum di record ya. Oke. Nah, jadi pertama itu kita akan menampilkan form selamat datang. Dan di selamat datang ini kami memiliki hal yang berbeda, yaitu si role-nya itu dipilih sebelum melakukan login. Yang biasanya di mana saat login itu kan memilih role, tapi kami membuat sebelum login memilih role dan nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Seperti ini di register. Ketika kita belum mempunyai akun, tentu saja kita harus melakukan registrasi. Yang pertama itu kita akan nulis nama seperti namanya. Oke, nama saya saja. Dan username-nya samain saja. Lalu passwordnya. Nah, ketika passwordnya itu dari passwordnya itu berbeda, maka akan muncul pemberitahuan password yang harus sesuai, di mana passwordnya itu harus sesuai atau sama seperti password sebelumnya. Nah, ketika registrasi berhasil, maka akan mendapatkan pop-up registrasi telah berhasil dilakukan. Lalu masuk ke menu selanjutnya, yaitu memilih antara role-nya. Jadi pertama-tama saya akan memulai dari role admin, yaitu kita akan langsung masuk ke form login admin, di mana kita harus menginput data yang telah kita register tadi. Oke. Jadi data adminnya itu sudah ada, yaitu ini. Dan ini kalau misalkan si passwordnya diisi namun si username-nya tidak diisi, maka akan keluar pop-up harap untuk mengisi username, dan sebaliknya jika username-nya diisi dan passwordnya tidak diisi, maka akan melakukan pop-up harap mengisi password. Oke, ya, jadi kan sesuai dari yang telah jelaskan mengenai database ya. Jadi si admin ini hanya akan masuk ke dalam di mana formnya itu hanya bisa mengubah si data siswanya teman-teman. Jadi seperti misalkan kita masukkan dulu saja ketika si username-nya terdaftar dan si passwordnya itu salah, maka akan pop up oke. Ini kalau benar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan si ininya salah, si passwordnya salah, maka akan password yang salah dan username-nya benar berarti teman-teman. Karena kalau username-nya salah, maka akan memunculkan pop-up username tidak terdaftar seperti itu. Lalu akan masuk ke menu data admin. Nah, di data admin ini kita bisa menginput beberapa seperti NISN, nama, kelas, dan jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Jadi di sini sudah ada 10 data, yaitu data yang telah dimasukkan ke database, yang nantinya data ini akan di-join ke data tabel absensi. Seperti misalkan kita menginputkan NISN-nya 22, lalu nama saya, lalu pemilihan kelas 12, dan laki-laki, nomor teleponnya 0, seperti itu. Lalu alamatnya Katapang. Maka ketika disimpan, si
si aplikasinya akan mulai pop up berhasil menyimpan dan si datanya langsung masuk ke tabelnya. Dan ketika kita memilih atau memilih si nama di tabel tersebut, maka akan otomatis si datanya terisi. Lalu apabila kita ingin mengganti namanya, nah di sini itu yang bisa diganti itu hanya nama dan lain-lain, kecuali Nisen itu nggak bisa diganti ya teman-teman. Jadi seperti misalkan nama saya diganti, oh ini si D-nya harusnya D gede, oke kita ganti, oke. Dan edit berhasil, maka akan nama saya jadi lebih terupdate gitu. Lalu untuk menghapus, apabila ingin menghapus data berhasil terhapus dan data hilang. Lalu reset itu seperti ya menghilangkan saja yang data yang dipilih. Dan di sini ada search, mencari nama. Ketika kita ingin mencari nama seperti Arif misalnya, maka kita akan cari, maka nama yang keluar maka akan Arif saja. Lalu ketika Nisen seperti Nisennya 1, maka kita akan cari, maka keluar 1. Oke, selanjutnya data-data tersebut bisa dicetak ya, dan akan menampilkan data siswa ini, dimana data yang ini yang telah kita masukkan yang tadi ya. Oke, lalu karena admin ini hanya bisa mengganti data siswa dan tidak bisa masuk ke form-form lainnya, maka cuma bisa ke bantuan, lalu kembali lagi dan ya logout. Lalu masuk ke piket. Piket itu kita akan untuk login tidak bisa dibahas. Kita akan mengisi data yang telah disimpan. Oke. Jadi si user ini atau piket ini tidak bisa menginputkan data yang tadi admin lakukan, tetapi bisa mengabsen dan bisa masuk ke form beranda ini seperti absensi. Kita masuk. Nah di sini itu kita akan bisa mencari nama. Jadi untuk pertama-tama kita lihat tidak menemukan data di sini, dan Nisen tidak bisa dicari juga karena di sini hanya bisa menginputkan nama. Jadi kita menginputkan namanya seperti Ari dan data ditemukan Nisennya 1, maka kita akan bisa menyimpan data. Oke, seperti pertemuan 1, pilih status alpha. Lalu di sini akan berhasil menyimpan alpha di paling bawah seri itu. Nah, jika kita ingin menghapus data, maka seperti yang tadi, oke, tinggal hapus saja teman-teman. Oke, lalu masuk ke ya paling ke cetak, di mana si laporan ini bakal dicetak gitu. Nah jadi sistemnya itu per hari ya, jadi ini laporan per hari itu seharusnya nih pertemuan 1 semua. Lalu ketika pertemuan 1 sudah diinputkan semuanya, lalu tinggal di print dan datanya diperbarui kembali. Oke, lalu selanjutnya itu di absensi hanya bisa ke bantuan dan ke beranda. Nah untuk ini tuh saya sengaja disimpan data siswa di sini tuh karena ketika kita ingin absen kan kita nggak tahu sih namanya. Jadi kita tinggal back ke beranda, lalu kita lihat namanya yang udah diinputkan di admin tadi seperti Sally, Arif, dan Siva. Lalu selanjutnya ke menu bantuan. Oke, dan tentang aplikasi, di mana si aplikasi ini dibuat oleh kami. Dan ini adalah pembuat aplikasinya, dan ini adalah Mas Yudan yang paling kanan itu jadi dari staff IT dari SMA Alpha Centauri ini. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila kami salah kata dalam mengucapkan, dan kami berharap apa yang kami sajikan dan apa yang kami presentasikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terutama untuk kami sendiri. Dan bagi kalian yang sedang menonton video ini, terima kasih karena telah menonton sampai saat ini. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya hampir ketawa tadi di akhir.